Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta dan pemateri yang kami hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita sempat hadir untuk acara Zoom dalam hal diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah yang insya Allah dibawakan oleh Ibu Ika Puspita. Namun sebelum itu terlebih dahulu saya akan membuka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni pemaparan materi yang berjudul Diseminasi Budaya Positif di Lingkungan Sekolah. Kepada Ibu Ika Puspita SPD, kami persilakan dengan hormat. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak, untuk memaparkan mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Terlebih dahulu mohon izin kepada peserta dan moderator beserta Bapak Kepala Sekolah yang sudah hadir bersama kita, yaitu Bapak Deriawan SPD MPD, serta rekan-rekan guru yang telah berkenan hadir di ruang Zoom ini. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mohon izin kepada moderator untuk share screen terlebih dahulu. Bagaimana Pak, sudah tampil dan sudah bisa saya mulai presentasinya? Ya, sudah tampil Bu. Ibu Ika silakan dilanjut Ibu Ika. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada partisipan dan moderator yang telah hadir di ruang Zoom ini. Pada malam ini bersama-sama kita mengikuti Zoom mengenai diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah yang merupakan perwujudan aksi nyata dari modul 1.4 pada program pendidikan guru penggerak angkatan 7. Pada budaya positif ini, yang sebelum masuk ke langkah selanjutnya, terlebih dahulu saya akan memaparkan mengenai tujuan pendidikan yang telah didengungkan oleh Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini bahwa diibaratkan sebagai seorang petani, guru hanya dapat memberikan support dengan cara memupuk, mengairi, dan memperhatikan tumbuhnya padi tersebut, tetapi tidak dapat mengubah kodrat padi menjadi jagung atau tanaman yang lainnya. Seperti pula dengan anak-anak yang telah memiliki bakat dan keunikan masing-masing sejak lahir. Sebagai guru atau pendidik, kita hanya dapat menuntun agar anak-anak tersebut mampu mencapai cita-citanya dengan selamat dan bahagia. Selanjutnya, terkait budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan baik yang berkembang di sekolah dan berpihak pada peserta didik, sehingga menumbuhkan karakter baik dalam diri peserta didik.
Kemudian materi pembahasan pada hari ini yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu terkait perubahan paradigma belajar. Di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser, yaitu upaya kontrol yang dilakukan berikut ini adalah sebuah ilusi guru mengontrol murid. Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter dan orang dewasa memilih hak untuk. Kemudian, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini maksud dari teori ini bahwa tadi pada kalimat, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, terkadang sebagai seorang pendidik, kita banyak sekali melakukan kesalahan yaitu memaksakan seorang anak memahami suatu mata pelajaran, padahal barangkali si anak ini memiliki ketertarikan di mata pelajaran yang lain, sehingga pada mata pelajaran tertentu dia tidak bisa berkembang, tetapi pada mata pelajaran lain mereka memiliki bakat yang sangat mampu dikembangkan jika seorang pendidik jeli melihat hal tersebut. Kemudian di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Pada stimulus respon yang pertama yaitu realitas, kemudian semua orang melihat hal yang sama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, kemudian orang lain bisa mengontrol saya, yang next, saya bisa mengontrol orang lain, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kemudian model berpikirnya menang dan kalah. Sedangkan pada teori kontrol, realitas yang tadi pada stimulus respon, realitasnya kebutuhan kita sama, tetapi pada teori kontrol realitasnya kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini pada teori kontrol. Jadi terlihat jelas perbedaan antara teori kontrol dan stimulus respon. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan pada tadi stimulus respon, proses berpikir menang atau kalah. Tetapi pada teori kontrol, proses berpikirnya yaitu menang dan menang. Kemudian selanjutnya disiplin positif dan kebijakan universal. Pada disiplin positif, belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Dan nilai-nilai kebajikan universalnya yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Kemudian di sini kita dapat melihat profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif,
mandiri, dan bernalar kritis. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pada slide berikutnya di sini terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, yaitu mengenai sandang, pangan, dan papan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, yaitu kesenangan. Terkadang kita bisa memasukkan hobi di dalamnya. Tadi kasih sayang dan rasa diterima itu sama halnya dengan perlakuan keluarga dan lingkungan sosial. Kemudian yang keempat, kebebasan, dan yang kelima yaitu penguasaan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia yang dipaparkan oleh Diane Gossen. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gossen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam pemecahan masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, di sini terdapat 5 posisi kontrol pada restitusi. Yang pertama yaitu penghukum. Biasanya pada posisi kontrol penghukum, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja terakhir mengerjakan pekerjaan ini. Jadi pada posisi penghukum ini biasanya guru-guru memberikan judgement, memberikan label kepada si anak dengan kata-kata yang negatif yang dapat merusak mental si anak tersebut. Karena sering mendengarkan kata-kata negatif dari seorang guru yang memiliki posisi kontrol penghukum. Yang kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, ini juga terkadang kita bisa melihat posisi kontrol pembuat merasa bersalah dilakukan oleh guru-guru di kesehariannya di sekolah. Guru-guru yang menerapkan posisi kontrol pembuat merasa bersalah akan berkata, jadi ini contoh kalimat yang sering diucapkan oleh seorang guru yang masuk dalam posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Yang ketiga, bagaimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Jadi ketika seorang peserta melakukan kesalahan, kemudian guru mengambil posisi kontrol pembuat merasa bersalah, guru tersebut melemparkan kata-kata negatif yang membuat mental si anak atau jiwa si anak itu merasa bersalah, tetapi tidak mampu melihat bagaimana kesalahannya, bagaimana cara memperbaikinya. Kemudian yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Nah, posisi kontrol sebagai teman ini juga sering kita lihat sehari-hari di lingkungan sekolah. Yaitu guru-guru yang menerapkan posisi teman akan berkata, yang pertama, kalimat yang sering diucapkan pada posisi kontrol sebagai teman yaitu, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, itu sering dilakukan oleh seorang guru. Kemudian yang kedua,
Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Jadi semacam take and give. Guru memberikan sesuatu, tetapi siswa tersebut harus memberikan harus mengembalikan apa yang telah diberikan oleh guru tersebut. Kemudian yang ketiga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Yang ketiga ini juga akan merusak mental seorang anak ketika melakukan kesalahan, tetapi selalu dianggap enteng dan ditutup-tutupi oleh gurunya karena ada keterikatan bahwa saya dengan anak ini sudah seperti seorang teman dan sudah seperti seorang sahabat. Jadi si anak tidak merasa dirinya bahwa saya telah melakukan kesalahan dan harus memperbaikinya. Kemudian yang keempat yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Guru-guru yang menerapkan posisi pemantau akan berkata, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh guru yang memposisikan dirinya dalam posisi kontrol pemantau. Kemudian yang kelima yaitu posisi kontrol manajer. Guru-guru yang menerapkan posisi manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Atau kita kembalikan ke keyakinan kelas, kontrak kelas atau kontrak belajar yang telah kita sepakati di awal tahun ajaran biasanya dibuat oleh wali kelas untuk disepakati bersama. Nah, ketika siswa melanggar keyakinan tersebut, maka guru akan mengembalikan dan bertanya, bagaimana dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Atau apakah kamu meyakininya? Kenapa berbuat seperti ini? Apakah kamu yakin? Kemudian kalimat selanjutnya yang biasa diucapkan oleh guru dengan posisi kontrol manajer, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Yang selanjutnya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi pada posisi kontrol manajer ini, guru memberikan umpan balik kepada siswa yang melakukan tadi kesalahan atau berbuat sebaliknya dari keyakinan kelas yang telah ditetapkan dengan memperbaiki mental si anak. Bagaimana anak ini mengetahui apa saja kesalahannya, dan jika dia melakukan hal seperti itu, apa konsekuensinya dan bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Jadi posisi kontrol manajer ini adalah salah satu posisi kontrol yang dari kelima posisi kontrol yang sudah saya paparkan tadi, ini adalah posisi kontrol guru yang sempurna yang dapat kita terapkan di sekolah dalam mengembangkan kepribadian anak sebagai perwujudan budaya positif di sekolah. Nah, di sini ada yang disebut hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita akan melihat masing-masing perbedaannya, yaitu pada hukuman disebut dengan identitas gagal, dan pada konsekuensi dan restitusi disebut dengan identitas sukses. Nah, yang pertama yaitu pada identitas gagal, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pada konsekuensi sesuatu itu harus terjadi, tetapi pada restitusi itu sebuah pilihan. Kemudian selanjutnya, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian pada konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Tetapi pada restitusi, menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Seperti tadi, jika seorang anak melakukan kesalahan, lantas kita menjudge-nya dan memberikan hukuman, maka anak-anak tersebut tidak akan mengetahui bagaimana kesalahannya, karena kita langsung menjudge dan memberikan hukuman, dan itu tidak memperbaiki mental si anak. Tetapi ketika kita melakukan restitusi, maka kita akan menanyakan, kenapa kamu melakukan tersebut? Barangkali dia memiliki alasan, apa alasannya dia melakukan tersebut? Biasanya untuk memenuhi kebutuhannya, ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi, atau harga dirinya yang
terlukai oleh temannya, makanya dia berbuat seperti itu untuk mempertahankan dirinya, dia melakukan ini. Tetapi kita harus memperlihatkan bahwa ada pilihan-pilihan yang bisa kamu ambil selain melakukan hal-hal yang negatif. Dan kedepannya pada restitusi ini akan memberikan pilihan kepada anak bagaimana memperbaiki hal-hal positif apa yang bisa dia lakukan. Kemudian kita lihat lagi pada perilaku pasif agresif yang meningkat pada identitas gagal, sedangkan pada identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, pada restitusi masalah terpecahkan. Jika seorang anak melakukan hal negatif, kita membuatnya menyesali apa yang telah dilakukan, memperbaiki kesalahannya dan membantu dia melihat apa-apa yang mereka bisa lakukan dengan hal-hal yang positif, maka pada restitusi ini memberikan pemecahan masalah, bukan meningkatkan perilaku pasif agresif. Selanjutnya pada identitas gagal, yaitu hukuman, murid atau anak itu membenci peraturan. Nah, pada konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan, dan pada restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya. Ketika kita melakukan, kamu tidak boleh menyontek, kamu tidak boleh membuang sampah, semua merupakan kata-kata negatif. Jangan, tidak boleh, itu adalah masuk dalam kata-kata negatif yang seringkali kita ucapkan sehari-hari di sekolah ketika memberikan judgement atau hukuman atau label kepada anak yang membuat kesalahan. Tetapi pada konsekuensi kita memberikan, jika kamu membuang sampah sembarang, maka kamu akan mendapatkan hukuman seperti ini. Jika kamu melakukan A, kamu akan mendapatkan B. Jadi anak-anak terpaku hanya pada peraturan. Oh, saya tidak boleh begini karena konsekuensinya seperti ini. Tetapi pada restitusi, anak akan menyadari dari bawah alam sadarnya sendiri, dia akan mengetahui dari dalam nalurinya sebagai seorang anak bahwa ketika saya menghormati orang lain, maka hal itu akan kembali secara positif kepada diri saya. Ketika saya melakukan hal-hal yang tidak baik, maka hal-hal tidak baik pun akan kembali kepada diri saya. Jadi pada restitusi ini murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi bukan pemaksaan karena adanya konsekuensi, atau juga pada tadi identitas gagal atau hukuman, murid atau anak membenci peraturan yang dibuat oleh guru. Kemudian kita masuk kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang berisi nilai-nilai kebijakan universal yang telah disepakati bersama dalam satu kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, maka karakter peserta didik akan terbentuk. Jadi, kenapa terkadang dalam suatu sekolah atau dalam kehidupan sehari-hari kita melihat anak-anak selalu melanggar peraturan yang telah dibuat. Kenapa? Karena peraturan tersebut dibuat satu arah, tidak dua arah. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini diperlukan hubungan dua arah antara murid dan guru. Jadi guru tidak boleh menentukan apa-apa saja yang harus dituangkan dalam keyakinan kelas, tetapi secara bersama-sama dengan murid atau siswa yang ada di dalam tersebut membuat keyakinan kelas, lantas menuangkannya pada selembaran yang berbentuk poster atau dipajang di dinding kelas yang akan dipatuhi oleh semua warga kelas atau warga di dalam kelas tersebut atau warga sekolah. Kemudian menyusun keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu tanyakan pendapat peserta didik tentang seperti apa kelas impiannya, mau seperti apa. Kalau kelasnya mau bersih, apa yang harus dituangkan dalam keyakinan kelas yang dapat kita sepakati bersama dan diwujudkan melalui
hal-hal apa yang dilakukan sehari-hari untuk membuat kelas tersebut menjadi kelas impian. Kemudian tanyakan ide dari peserta didik untuk mencapai kelas impiannya. Jadi bukan hanya satu arah, guru terus yang memberikan sesuatu sehingga siswa hanya menerima saja, tetapi siswa juga dapat memberikan ide-ide seperti ini. Jadi mereka merasa dilibatkan dalam membuat atau menyusun keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, ambil kesimpulan dari ide peserta didik. Ubah ide menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas. Kemudian setelah ide-ide atau apa-apa yang diinginkan untuk mewujudkan kelas impian, dibuat dalam satu selembaran kertas, ditandatangani oleh seluruh warga kelas beserta guru, dan yang terakhir yaitu dituangkan dalam bentuk poster atau selebaran yang dipajang di dinding kelas. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi, tahapan-tahapan untuk melakukan restitusi. Yang pertama, pada segitiga restitusi ini ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Di sini bisa kita lihat untuk validasi tindakan yang salah, di sini kita bisa menggunakan kalimat, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi seorang orang seperti apa? Dan yang terakhir, untuk menstabilkan identitas, setiap orang pernah pasti melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini. Kemudian, di sini ada studi kasus yang telah saya buat. Saya akan bacakan, yaitu Pak Hasan menemukan siswa yang bernama Rifki sedang mengempeskan motor salah seorang teman kelasnya. Pada awalnya, Rifki tidak mengakuinya, namun Pak Hasan membawanya ke ruang kepala sekolah untuk dipertemukan dengan wali kelasnya. Setelah bertemu dengan wali kelas, Pak Hasan menjelaskan, dan Ibu Iras segera mengkonfirmasi penjelasan Pak Hasan kepada Rifki, dan akhirnya Rifki mengakui perbuatannya tersebut. Ibu Ira pun menanyakan alasan Rifki melakukan hal tersebut dengan memberikan nasihat kepada Rifki. Tetapi hal yang dilakukan tersebut harus dipertemukan dengan Hani sebagai korban. Ketika mereka dipertemukan, terungkaplah alasan Rifki mengempeskan ban motor Hani karena kesal namanya dicatat karena ribut di dalam kelas pada saat belajar. Padahal menurut Rifki dia hanya menanyakan tugas. Ibu Ira mengungkapkan bahwa yang terjadi adalah kesalahpahaman antara Rifki dan Hani. Seharusnya Rifki meminta izin kepada petugas piket kelas sesuai kesepakatan kelasnya. Dan setelah itu Rifki menyadari kekeliruannya bahwa perbuatannya dapat mencelakai orang lain. Ia pun segera meminta maaf kepada Hani dan berjanji akan memperbaiki motor Hani dengan membawa ke bengkel. Dari studi kasus ini kita melihat bahwa Ibu Ira memvalidasi tindakan yang dilakukan oleh Rifki, kenapa dia melakukannya, apa alasan dia. Kemudian Rifki kemudian menemukan bahwa apa yang dilakukannya terhadap teman kelasnya dengan mengempeskan ban motor karena kesal itu adalah tindakan yang salah. Dan Rifki ketika menyadari hal tersebut, dia melakukan tindak lanjutnya, yaitu dengan meminta maaf, kemudian berjanji akan memperbaiki motor Hani dengan membawa ke bengkel. Jadi di sini Rifki dapat melihat kesalahannya dan memperbaikinya. Jadi tidak hanya seorang wali kelas atau guru, Pak Hasan dan Ibu Ira ini tidak langsung menjudge dan memberikan hukuman, tetapi memberikan kesempatan kepada si anak untuk mengklarifikasi apa kebutuhan dasarnya, kenapa menanyakan keyakinannya, menstabilkan identitasnya, dan yang paling penting terakhir bahwa si anak yang melakukan kesalahan ini menyadari kesalahannya dan melakukan tindakan-tindakan positif yang dapat menjadi pelajaran dalam hidupnya kelak. Oke,
tadi saya sudah memaparkan mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya saya menyerahkan ke moderator. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh Ibu Ika Puspita. Dan selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Kami persilakan kepada peserta, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang telah dipaparkan oleh narasumber tadi. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan dengan hormat. Sudah ada 2 yang raise hand. Saya persilakan dulu kepada Pak Akbar. Ya, kepada Pak Akbar, silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Moderator dan pemateri. Saya ingin bertanya tadi tentang posisi kontrol. Pada posisi kontrol sebagai teman itu seringkali saya kira guru melakukan hal tersebut agar bisa bersahabat dengan peserta didik, tapi juga ya, seringkali banyak kelemahan-kelemahan yang kemudian ditemukan dalam posisi itu ketika guru memposisikan diri sebagai teman dengan peserta didiknya. Bagaimana cara pemateri tadi mengatasi kelemahan pada posisi kontrol tersebut? Saya kira itu. Ya, baik Pak Akbar, saya kira pertanyaannya kami sudah tangkap. Kemudian saya berikan dulu kesempatan kepada peserta atas nama Nurul Syahida untuk memberikan pertanyaan. Nanti pertanyaan tersebut sekaligus dijawab oleh pemateri. Kepada Nurul Syahida kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini pertanyaan saya adalah bagaimana kiat-kiat dalam membangun budaya positif di sekolah, sekiranya agar semua warga di sekolah dapat terlibat di dalamnya. Terima kasih. Ya. Ya, bagaimana Ibu pemateri, apakah kita masih membuka pertanyaan atau langsung mau dijawab dulu? Saya tercukup Pak, kita jawab. Oh ya, baik. Kami persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Akbar tadi tentang bagaimana mengatasi ketika kita memposisikan diri sebagai teman atau guru memposisikan diri sebagai teman dalam mengajar, dan tentunya itu memiliki dampak yang positif dan juga negatif. Saya kira itu memang pertanyaan yang bagus, karena di mana biasa guru itu kadang-kadang dilema mau memposisikan diri sebagai teman, tetapi itu justru memiliki dampak-dampak atau penilaian-penilaian positif yang dianggap atau anggapan dari siswa. Kepada pemateri kami persilakan dengan hormat. Terima kasih kepada penanya yaitu Bapak Akbar, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak moderator. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Akbar terkait kelemahan-kelemahan jika seorang guru melakukan atau memposisikan dirinya dengan posisi kontrol sebagai teman. Nah, sebelumnya itu di sini saya akan menanggapi bahwa sebagai seorang guru, kita memang harus ramah terhadap siswa, harus dekat terhadap siswa, anak didik kita, memberikan pembelajaran yang menyenangkan agar siswa tidak bosan di kelas, agar siswa termotivasi untuk lebih rajin datang ke sekolah, dan berbagai hal-hal positif untuk mendekatkan hubungan antara guru dan siswa. Namun tentunya sebagai seorang pendidik, kita juga wajib mengetahui bahwa
mendekatkan diri dengan siswa agar memotivasi siswa dapat meningkatkan cara belajarnya, dapat memotivasi kedisiplinannya, biasanya akan mendatangkan menimbulkan hal-hal negatif yang lain. Nah, ketika kita sudah dekat, tetapi dekatnya kebablasan, artinya bukan lagi hubungan antara guru dengan murid, tetapi melebihi dari seorang teman sebaya misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di mana murid tidak lagi berlaku sopan kepada guru. Yang tadinya siswa ketika bertemu gurunya mengucapkan selamat pagi Pak, Assalamualaikum, tetapi karena kebablasan, kedekatannya kebablasan, maka siswa menggantinya dengan hai Pak, hai Bro. Nah, itu kan biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah kelemahan-kelemahan ketika kita memposisikan posisi kontrol sebagai teman. Nah, sebaiknya hal apa yang dilakukan? Kita tetap berteman dengan siswa, tetapi ada hal-hal atau tata krama, etika dalam berinteraksi dengan siswa dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita perhatikan. Jadi ini juga merupakan kontrol dari guru, bagaimana dia mau diperlakukan oleh siswanya. Nah, dialah yang harus menentukan langkah-langkah apa, bagaimana caranya bersikap kepada siswa. Dan saya yakin ketika guru tahu memposisikan dirinya, walaupun dia merangkul siswanya sebagai teman, tetapi siswa tersebut pasti akan segan ketika guru tersebut memiliki batasan-batasan dan mampu memposisikan dirinya dalam berinteraksi sosial, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dengan siswa yang ada di sekolahnya atau di luar sekolah. Demikian tanggapan dari saya, Pak Hasan, terkait pertanyaannya Pak Akbar. Ya, kami kembalikan kepada penanya, bagaimana Pak, apa ada sanggahan ataukah ada yang belum jelas? Silakan Pak, kami persilakan. Ya, sudah didapat poinnya Pak Akbar? Kabep Akbar, apa jawaban dari saya? Bagaimana tanggapan Bapak mengenai jawaban yang tadi yang sudah saya sampaikan? Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Saya kira sudah cukup menjawab dari pertanyaan saya tadi. Oh iya Pak. Baik, pindah ke pertanyaannya Nurul Sahida tentang bagaimana kiat-kiat membangun budaya positif di sekolah. Kepada Ibu pemateri kami persilakan. Terima kasih, pertanyaan yang sangat baik, dan hal itu menjadi pembahasan kita malam ini terkait budaya positif, kiat-kiat mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi sebagai seorang pendidik yang sesuai dengan pengalaman saya, dengan apa yang saya pelajari pada pendidikan guru penggerak ini, bahwa kiat-kiat untuk menerapkan budaya positif di sekolah itu dimulai dari diri sendiri, baik itu kepala sekolah, staf, guru-guru, wakil kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah. Nah, semuanya itu berasal dari diri sendiri. Segala sesuatunya itu harus dimulai dari diri sendiri. Ketika kita ingin kelas kita disiplin, maka siapa dulu yang harus menunjukkan kedisiplinan itu? Yaitu guru. Ketika kita menuntut seorang siswa untuk disiplin, maka kita tidak bisa menuntut siswa datang tepat waktu ketika gurunya sendiri terlambat datang ke kelas. Apa yang mau dilihat oleh siswa, apa yang mau ditiru, dan dari kata guru itu sendiri, yaitu digugu dan ditiru, mulai dari cara berpakaiannya, cara berkomunikasi, berinteraksi sosial, caranya berhubungan dengan rekan sejawat, caranya menyapa siswa-siswanya, itu akan
menjadi perhatian oleh seluruh warga sekolah. Jadi untuk memulai budaya positif itu, kiat yang pertama yaitu memulai dari diri sendiri. Ini terkait dengan kedisiplinan di sekolah, terkait dengan etika dan moral guru dan siswa, bagaimana membina karakter siswa, karena kita tidak bisa menyuruh seorang siswa untuk misalnya saja contohnya yaitu siswa yang beragama Islam, yang perempuan wajib menutup aurat. Nah, pada kehidupan sehari-hari seorang guru yang beragama Islam tersebut tidak menggunakan hijab di luar sekolah, dan itu akan ditiru oleh siswa-siswa yang lain. Bagaimana kita memberikan contoh yang baik ketika dari diri kita sendiri belum baik. Itu poin pentingnya, yaitu dimulai dari diri sendiri. Dan terkait dengan etika, ini sangat etika dan pembinaan karakter siswa ini sangat dipengaruhi oleh warga sekolah yang ada atau seluruh stakeholder dan pemangku kebijakan yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut. Karena anak-anak ini Bu pasti meniru apa yang dia lihat sehari-hari. Kemudian untuk menerapkan budaya positif itu langkah konkret yang dilakukan yang pertama yaitu mendiskusikan dengan pemangku kebijakan tertinggi yang ada di sekolah, yaitu kepala sekolah. Kita observasi dulu bagaimana lingkungan sekolah kita. Kita lihat apa kekurangannya, apa kelebihannya yang bisa kita optimalisasi, apa kekurangannya yang bisa kita perbaiki, langkah-langkah preventif apa atau pencegahan apa yang bisa kita buat sehingga tidak lagi terjadi hal-hal negatif yang akan mengakibatkan pembinaan karakter di sekolah kita itu menjadi sesuatu hal yang sangat mahal. Jadi intinya itu kita komunikasikan dengan pemangku kebijakan yang ada di sekolah tersebut. Apa kira-kira yang mau diperbaiki? Setelah ada respon dari kepala sekolah, kita melakukan sosialisasi. Kita buat dulu langkah-langkahnya, apa-apa yang mau kita perbaiki, kita kumpulkan seluruh stakeholder pemangku kebijakan, kalau perlu melibatkan komite sekolah sebagai perwakilan orang tua siswa yang ada di sekolah. Nah, kita sudah list, kita sosialisasikan, dan tinggal langkah penerapannya, karena walaupun kita sudah mendiskusikan berhari-hari, kemudian membuat sosialisasi, dan semua pemangku kebijakan atau warga sekolah itu sudah memposisikan dirinya untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap apa-apa saja di sekolah tersebut. Kalau tidak diterima dengan baik oleh seluruh warga sekolah, maka itu akan sia-sia. Jadi intinya ini kita melibatkan semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah kita untuk membantu bagaimana caranya mewujudkan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Demikian Pak dari saya yang bisa saya tanggapi dari penanya terkait kiat-kiat penerapan budaya positif di sekolah. Intinya yaitu dimulai dari diri sendiri, kemudian membiasakan, dan akan menjadi pembiasaan positif di sekolah, dan ketika sudah menjadi kebiasaan, itu akan menjadi karakter atau budaya yang ada di sekolah kita. Iya, itu tadi pemaparan yang telah disampaikan. Saya kembalikan kepada penanya, apakah masih ada yang ingin disanggah ataukah pendapat, atau silakan disampaikan, atau sudah puas dengan jawaban yang telah disampaikan. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa jawaban dari Ibu Ika Puspita sudah sangat cukup jelas. Terima kasih. Iya, baik. Bagaimana, mohon izin Ibu pemateri, apakah kita masih membuka sesi pertanyaan atau bagaimana? Terima kasih Pak. Sebelum berakhirnya diseminasi malam ini,
Saya akan memberikan sepatah dua patah kata sebagai penutup terkait budaya positif di sekolah, yaitu seorang guru itu bertanggung jawab, memiliki tanggung jawab yang tinggi, dan harus selalu belajar bagaimana caranya untuk memberikan seorang guru itu sangat bertanggung jawab terhadap siswa-siswa, pembinaan karakter siswa-siswa yang ada di sekolahnya. Bukan hanya bertanggung jawab bagaimana caranya memperlakukan siswa di dalam kelas, tetapi lebih kepada bagaimana menunjukkan dedikasinya sebagai seorang guru, di mana pada pemaparan yang sering kita dengarkan, yang didengung-dengungkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang guru itu adalah penuntun seorang siswa kepada keselamatan dan kebahagiaan. Jadi fungsi utama itu bukan membuat siswa kita berprestasi, bagaimana siswa kita mencapai ranking, mendapatkan juara 1, akan tetapi lebih menitik beratkan kepada bagaimana siswa kita itu dapat mencapai cita-citanya sebagai perwujudan cita-cita yang telah dilakukan selama proses pembelajaran di kelas ataupun di lingkungan sekolah, tetapi dengan menghantarkannya menuntun mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Karena buat apa berprestasi kalau siswa kita itu tidak memiliki nilai moral atau etika yang selama ini kita lihat pada lingkungan kita itu sudah sangat minim sekali yang memperhatikan hal tersebut. Tetapi sebagai seorang guru yang baik, dia akan selalu memperhatikan bagaimana caranya untuk memperbaiki karakter siswanya, karena siswa-siswa yang ada di lingkungan sekolah kita ini adalah perwujudan dari masa depan bangsa. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir di ruangan Zoom meeting pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mari kita sama-sama tetap belajar bagaimana caranya membimbing anak-anak kita tidak hanya berprestasi, tetapi memiliki karakter yang baik sehingga mereka kedepannya menjadi siswa-siswa yang selamat dunia akhirat. Tidak hanya di dunia saja dia berprestasi, tetapi dia bisa selamat dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Terima kasih yang saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir pada Zoom meeting malam ini. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Itulah tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Ika Puspita, dan saya rasa pemaparan tersebut sangat jelas, lugas, dan saya sebagai moderator dan saya juga harap kepada kita semua sebagai peserta memahami inti dari pembahasan materi yang telah disampaikan tadi. Kepada Bapak Ibu semua kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan ikut dalam meeting tersebut. Dan kepada Bapak peserta baru yang baru join, ada Bapak Karim SPD MPD, kemudian kepada semua peserta ada Bapak Akbar, Adinda Nurul Syahida, kepada Bapak Deriawan SPD MPD, Pak Faisal, semuanya kami ucapkan banyak terima kasih. Dan pada acara pertemuan Zoom pada malam hari ini, saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila. Bersatu
Guru Bahasa Indonesia dari SMPN 1 Salukau-Satap. Saya rekan sejawat dari Ibu Ika Puspita. Saya mengenal beliau itu bisa memberikan motivasi kepada kami rekannya di sekolah. Banyak motivasi yang baik yang beliau berikan kepada kami. Kemudian beliau juga memberikan terobosan yang baik kepada siswa, kepada sekolah untuk dampak yang lebih positif lagi. Itulah pendapat saya tentang beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.